Halo semuanya, hari ini yuk kita sama-sama selami beberapa pesan penting dari Al-Quran. Kita bakal ngobrolin soal makna perlindungan, rasa syukur, sampai ke cara melafalkannya dengan benar. Siap? Kita mulai ya. Pernah nggak sih kamu merasa khawatir dan butuh banget ketenangan? Atau sebaliknya, lagi ngerasa bersyukur banget atas nikmat yang didapat? Nah, sebentar lagi kita akan bahas ayat-ayat yang nyambung banget sama perasaan-perasaan kita itu. Ini dia agenda kita hari ini. Pertama, kita akan bedah makna dari dua surah yang luar biasa, yaitu Al-Falaq dan Al-Kautsar. Setelah paham pesannya, baru deh kita lanjut ke bagian gimana cara membacanya dengan baik dan benar. Oke, kita mulai dari surah Al-Falaq. Ini adalah surah ke-113 di dalam Al-Quran. Wah, ini tuh doa yang powerful banget, yang ngajarin kita untuk minta perlindungan dari segala macam kejahatan. Coba diperhatikan, surah ini rinci banget ngejelasin kita berlindung dari apa aja. Mulai dari kejahatan semua makhluk ciptaannya, gelapnya malam, praktik sihir, sampai kejahatan orang yang iri dan dengki. Benar-benar doa perlindungan yang komplit kan? Jadi intinya apa? Gampang banget. Surah Al-Falaq ini ngingetin kita kalau satu-satunya tempat kita berlindung, ya cuma sama Allah. Ini jadi pegangan kita buat menaruh kepercayaan penuh sama Dia, pas lagi takut sama hal-hal yang kelihatan, ataupun yang nggak kelihatan. Nah, dari memohon perlindungan, sekarang kita pindah ke tema rasa syukur. Yuk kita kenalan sama surah Al-Kautsar, surah ke-108. Surah ini ngasih tahu kita gimana sih cara merespons semua nikmat yang udah kita terima. Meskipun ini surah paling pendek di Al-Quran, pesannya itu dalam banget loh. Coba deh lihat polanya. Ayat pertama bilang tentang pemberian nikmat yang banyak banget. Terus, ayat kedua langsung ngasih tahu kita apa yang harus dilakuin sebagai balasannya. Jelas banget kan? Nah, ini dia poin pentingnya. Syukur itu bukan cuma perasaan di dalam hati, tapi harus jadi sebuah tindakan nyata. Surah ini secara spesifik nyuruh kita melakukan dua hal, sholat untuk hubungan kita sama Tuhan, dan berkurban sebagai bentuk kepedulian kita ke sesama. Oke, sampai sini kita udah dapat nih makna dan pesan dari kedua surah tadi. Keren banget ya. Tapi mungkin muncul pertanyaan, gimana caranya kita melafalkan kata-kata yang begitu indah ini dengan benar persis seperti seharusnya? Disinilah kita masuk ke dunia tajwid. Anggap aja tajwid ini semacam aturan main dalam membaca Al-Quran. Ini adalah ilmu sekaligus seni supaya setiap huruf dan suara yang kita ucapkan itu pas dan sempurna. Sederhananya gini, tajwid itu bantu kita buat menjaga keaslian bacaan Al-Quran, baik dari segi suara maupun maknanya. Jadi ini bukan cuma soal aturan kaku, tapi juga cara kita menghormati kalam Allah dengan membacanya sebaik mungkin. Tenang, kita nggak akan bahas semua aturan tajwid hari ini. Kita mulai dari yang paling dasar dan paling sering ketemu, namanya mad tabi'i. Gampangnya, ini adalah aturan untuk memanjangkan bacaan vokal secara alami. Aturannya simpel banget, cuma ada 3. Kalau kamu lihat salah satu dari 3 kombinasi ini, alif setelah fathah, waw sukun setelah dhammah, atau ya sukun setelah kasroh, kamu tinggal panjangin aja bacaannya kira-kira 2 ketukan atau 2 detik. Gampang kan buat diingat? Nah, ini bagian serunya. Kita bisa langsung latihan pakai surah yang barusan kita pelajari. Coba lihat contoh-contoh dari surah Al-Falaq ini. Di kata ma, ada alif setelah fathah. Terus di a'udhu, ada waw sukun setelah dhammah. Ini bukti nyata kalau memahami arti dan cara membaca itu saling melengkapi. Jadi, ayo kita rangkum sebentar ya. Kita belajar minta perlindungan lewat surah Al-Falaq. Kita belajar nunjukin rasa syukur lewat surah Al-Kautsar. Dan kita udah ambil langkah pertama buat mempercantik bacaan kita dengan mad tabi'i. Jelas banget kan kalau paham artinya dan bisa melafalkannya dengan benar itu sepaket. Apa yang kita bahas hari ini tuh baru permukaannya aja loh. Kalau satu aturan simple seperti mad tabi'i aja bisa bikin bacaan kita jadi lebih indah, coba bayangin, harta karun apa lagi yang bisa kita temukan kalau kita terus melanjutkan perjalanan membaca dan memahami Al-Quran. Terima kasih sudah menyimak.